Legenda Malin Kundang, kutukan dari air mata seorang ibu. Kalau kamu suka dengan cerita legendaris Indonesia yang dikemas dalam animasi penuh warna seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat kamu tentang kisahnya, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita rakyat Indonesia lainnya yang akan kami hadirkan dalam gaya animasi seru. Klik juga loncengnya biar selalu update setiap kami upload video baru. Kalau kamu udah subscribe, mari kita lanjut ke ceritanya. Di sebuah desa nelayan bernama Air Manis, Sumatera Barat, rumah-rumah kayu berdiri rapi di tepi pantai dengan latar bukit hijau. Anak-anak bermain gasing di pasir sementara perahu-perahu nelayan terikat di dermaga. Udara penuh dengan aroma laut dan suara camar, menandakan kehidupan sederhana yang damai. Ibu Mande sedang menjemur ikan asin di depan rumahnya sambil tersenyum memandangi Malin kecil yang bermain kejar-kejaran dengan ayam. Malin tertawa riang. Pipinya merah karena panas matahari. Bajunya sedikit lusuh tapi bersih. Ibu Mande menepuk dadanya, penuh rasa syukur memiliki anak satu-satunya itu. Saat terlalu asyik mengejar ayam, Malin tersandung batu hingga jatuh menelungkup. Ia meringis, menatap lengannya yang berdarah, luka panjang yang akan meninggalkan bekas seumur hidupnya. Ibu Mande segera menghampiri, memeluk Malin dan meniup lukanya dengan air mata yang berlinang. Tahun berganti, Malin kini tumbuh menjadi remaja gagah dan pintar, sering membantu ibunya menebar jala di laut. Namun hatinya sedih melihat ibunya semakin tua dan renta, membuatnya bertekad untuk merantau demi nasib yang lebih baik. Malin menatap kapal dagang yang merapat di dermaga dengan mata penuh harap. Malam itu di bawah lampu minyak, Malin dengan suara bergetar mengutarakan niatnya kepada Ibu Mande untuk pergi merantau. Ibu Mande menatap Malin lama, air matanya jatuh. Ia menggeleng kuat-kuat karena takut Malin tak kembali seperti ayahnya dulu. Malin menggenggam tangan ibunya erat, mencoba menenangkan. Beberapa hari kemudian, Ibu Mande menyiapkan bekal kecil untuk Malin dengan tangan gemetar. Ia memeluk Malin lama sekali. Air mata menetes membasahi bahu anaknya. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa agar Malin kembali dengan selamat. Dengan langkah berat tapi wajah tegar, Malin berjalan menuju dermaga membawa buntalan kain di pundak. Ibu Mande berdiri di depan rumah, melambaikan tangan sambil terus menangis. Malin sesekali menoleh, mengusap matanya. Malin melangkah menaiki tangga kapal kayu besar yang dihias ukiran indah. Para awak kapal sibuk mengangkat barang dagangan. Dari atas geladak, Malin melambai terakhir kali pada ibunya yang kini tampak sangat kecil di kejauhan. Kapal perlahan bergerak menjauh dari dermaga. Layar putih mengembang lebar. Burung camar mengikuti dari atas. Ibu Mande duduk lemas di pasir memandang kapal Malin yang kian menghilang di balik cakrawala. Malam turun. Rumah kayu Ibu Mande kini terasa lebih sunyi. Ibu Mande duduk sendiri di atas tikar menatap lampu minyak, merajut kain batik sambil kadang berhenti untuk mengusap air matanya. Dalam perjalanan panjang, kapal Malin dihantam badai besar sehingga terdampar di sebuah pantai yang subur. Malin turun bersama awak kapal, menatap kagum pada hamparan sawah hijau di belakang pantai. Malin diterima warga setempat dan mulai membantu bertani. Dalam waktu singkat, berkat kecerdikan dan kerajinannya, ladang-ladang di sana menjadi lebih subur dan hasil panen melimpah. Bertahun-tahun berlalu, Malin kini tumbuh dewasa, makin tampan dan mapan. Ia memiliki ladang luas, gudang penuh hasil bumi, serta puluhan pekerja yang setia. Malin berjalan di pasar, disapa hormat oleh warga.
Di sebuah pesta panen, Malin bertemu dengan seorang gadis cantik, anak dari saudagar kaya. Gadis itu memakai kebaya hijau zamrud berhias sulam emas. Rambutnya panjang disanggul bertabur tusuk konde mewah. Mereka saling tersenyum malu-malu. Tak lama kemudian, Malin menikah dengan gadis itu dalam pesta meriah penuh tarian tradisional Minang. Gong, talempong, dan saluang bergema. Sementara Malin duduk bersanding dengan istri, senyum bangga tak henti. Sementara itu di kampung halaman, Ibu Mande makin tua. Setiap hari ia duduk di tepi pantai, menatap laut, berharap Malin pulang. Wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya tetap lembut menyimpan rindu. Setiap kali kapal besar berlabuh di dermaga desa, Ibu Mande bergegas datang bertanya pada awak kapal. Tapi jawaban selalu sama, tak ada yang tahu kabar Malin. Malin ingin memperluas usahanya, lalu memutuskan berlayar ke pulau lain bersama istri. Tanpa sadar, arah angin membawa kapalnya menuju kampung halamannya. Malin berdiri di dek, memegang pinggiran kapal sambil menatap laut tenang. Kapal Malin akhirnya berlabuh di dermaga desa Air Manis. Warga kampung terkejut melihat kapal megah yang jarang mampir ke sana. Dari rumah, Ibu Mande yang mendengar kabar kapal besar segera berlari dengan kaki gemetar ke dermaga. Napasnya tersengal namun wajahnya bersinar penuh harap. Di ujung dermaga, Ibu Mande menatap sosok tampan berpakaian mewah turun dari kapal, berdiri bersama wanita cantik. Matanya menatap lengan pria itu, terlihat jelas bekas luka panjang. Dengan linangan air mata, Ibu Mande langsung memeluk Malin erat. Tangannya yang keriput mengelus punggung anaknya sambil berbisik, "Anakku, kau pulang juga." Malin terdiam kaku ketika melihat ibunya memeluknya di depan semua orang. Ia merasa malu pada istrinya dan para awak kapalnya. Matanya melirik ke arah istrinya yang menatap heran. Istri Malin mendekat lalu bertanya pelan pada suaminya siapa perempuan tua lusuh itu. Malin menoleh dengan wajah semakin panik. Ibu Mande menatap mereka bergantian dengan senyum haru. Saat istrinya bertanya siapa wanita tua berpakaian compang-camping ini, Malin menoleh cepat dengan wajah ketakutan. Ia memandang ke sekitar. Takut martabatnya runtuh di depan para pekerja dan istrinya. Dengan suara bergetar namun keras, Malin berkata, "Aku tak kenal dia. Pergi kau." Ibu Mande menatap anaknya dengan mata penuh air mata. Bibirnya bergetar. Suaranya hampir tak terdengar saat memanggil, "Malin nak, ibu ini." Namun suaranya tenggelam oleh gelombang rasa malu yang menampar wajah Malin. Dipicu rasa malu yang dalam, Malin kini berteriak lebih keras, memaki Ibu Mande sebagai pengganggu dan pembohong. "Jangan ganggu hidupku dengan kebohonganmu, wanita tua miskin," teriaknya, menampar angin pantai dengan kasar. Para warga desa yang berkumpul di dermaga menatap terkejut, menutup mulut menahan nafas. Mereka tak pernah menyangka Malin yang dulu sopan kini menjadi orang yang begitu angkuh dan durhaka. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Dengan sisa tenaganya, Ibu Mande berlutut di depan Malin. Tangannya meremas kain batik di dadanya. "Malin, jangan tolak ibumu." Suaranya serak penuh luka. Tangisnya terdengar memilukan, menusuk hati siapa saja yang mendengarnya. Istri Malin menutup hidung dan menoleh sambil berbisik pelan, "Kau tak bilang ibumu seorang pengemis kotor begini." Malin merasakan dadanya seperti terbakar oleh rasa malu. Gengsinya runtuh.
Dengan emosi meledak, Malin mendorong Ibu Mande hingga jatuh terguling di pasir. Warga menjerit kaget. Beberapa menutup mata anak-anak mereka. Hati Ibu Mande serasa diremuk lebih dari sekedar tubuhnya yang terbanting. Ibu Mande memegangi lengannya yang memar. Wajahnya pucat menahan sakit. Namun yang lebih sakit adalah hatinya. Melihat anak yang dilahirkannya kini menolak dan menyakitinya dengan hinaan. Tanpa rasa bersalah, Malin menoleh pada awak kapal dan memberi isyarat untuk berangkat. Tangannya merangkul istrinya, menuntunnya naik ke kapal, meninggalkan ibunya terkapar di pasir. Langit yang tadi cerah kini berubah kelabu. Hujan pertama turun membasahi pasir. Ibu Mande menengadah menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Merasa alam pun ikut bersedih. Di bawah hujan yang makin deras, Ibu Mande meremas kedua tangannya, menengadah dengan bibir bergetar memanjatkan doa. Ya Allah, jika dia bukan Malin anakku, ampunilah dia. Tapi jika dia Malin, tunjukkan kuasamu. Suaranya serak penuh luka. Langit yang kelam tiba-tiba diterangi kilat panjang. Suaranya menggetarkan bumi. Angin kencang bertiup melilit pasir dan air, membuat para warga berlarian mencari perlindungan. Tak jauh dari pantai, kapal Malin yang megah kini terombang-ambing hebat. Awak kapal berteriak saling berpegangan sementara istri Malin memeluk tiang layar dengan wajah ketakutan. Malin memegang kemudi sekuat tenaga. Matanya terbelalak menahan rasa panik yang meluap. "Ayo, ayo, bertahanlah," teriaknya. Tapi kapal semakin miring menolak perintah. Dalam sekejap kilat terang menyambar tiang utama kapal, memecahkannya dengan bunyi retakan keras. Pecahan kayu beterbangan. Api kecil mulai muncul di ujung layar. Di pantai, Ibu Mande hanya bisa menatap sambil menutup mulutnya dengan tangan. Air mata tak berhenti mengalir. Hatinya teriris, tapi doa yang terucap tak dapat ditarik lagi. Tak sanggup menahan amukan ombak dan badai, kapal Malin terbelah dua di tengah. Suara kayu retak bersahut. Jeritan manusia menggema di lautan. Malin mencoba meraih istrinya, tapi gelombang besar memisahkan mereka. Keduanya terseret arus kuat. Tubuh mereka berputar-putar ke dalam pusaran air. Keesokan paginya badai lenyap. Pantai kembali tenang. Namun di tempat kapal Malin karam, kini berdiri batu besar menyerupai tubuh manusia yang menunduk penuh penyesalan. Ikan kecil dan ikan berwarna perak tampak berenang bolak-balik di sela batu itu. Warga percaya itu jelmaan istri Malin yang terus mencari suaminya. Ibu Mande datang tertatih, duduk dekat batu itu dengan napas berat. Ia menatap batu seperti menatap Malin, lalu menunduk memejamkan mata dengan pasrah. Pelan-pelan kepala Ibu Mande miring bersandar pada batu. Hembusan napasnya terakhir terdengar lembut. Wajahnya tetap menyimpan senyum kecil seolah sudah merelakan semuanya. Di malam yang hangat, kakek dan nenek duduk di beranda rumah panggung sambil bercerita pada cucu-cucu mereka tentang Malin Kundang. Anak-anak menatap dengan mata bulat penuh rasa ingin tahu. Selesai mendengar cerita, anak-anak saling berjanji akan selalu mencium tangan ibu dan ayah mereka, tak akan durhaka seperti Malin. Mata mereka berbinar, tangan saling bertaut erat. Legenda Malin Kundang mengajarkan, sebesar apapun kesuksesan seorang anak, jangan pernah lupakan ibu yang telah berkorban segenap jiwa. Karena air mata dan doa seorang ibu adalah kekuatan terbesar di dunia.
Dan dari sebuah batu bisu di pantai air manis, kita diingatkan selamanya bahwa kasih sayang seorang ibu tak lekang oleh waktu, dan durhaka hanya akan meninggalkan penyesalan yang abadi.